yang saya punya adalah cerita yang ada di Jawa Tengah dan beberapa yang ada gitu. Jadi saya nggak akan kembangkan apa-apa, saya hanya akan bisa cerita saja. Nah, apakah kemudian ceritanya nanti bermanfaat atau tidak itu. Sebenarnya saya punya paparan kecil gitu ya, yang nanti mungkin akan bisa dipakai oleh teman-teman untuk melihat kira-kira 2021 ini itu ada 12.548 desa yang belum terakses internet. Jadi mungkin salah satunya adalah di beberapa desa yang ada di NTT, cukup banyak ya. Lanjut. Maka sebenarnya Pak Jokowi sudah punya program yang ini mengcover seluruh Indonesia ini di tahun 2021. Jadi kira-kira diperlukan sekarang Menkominfo ini lagi gaspol gitu ya untuk membuat 4.200 BTS ya di tahun 2021. Sebenarnya BTS ini atau tower-tower inilah yang akan memunculkan sinyal-sinyal itu. Nampaknya memang pandemi ini memaksa kita semuanya untuk akhirnya sangat bergantung kepada teknologi informasi ini. Sehingga diharapkan seluruh komunikasi menjadi baik, terus kemudian orang belajar juga akan baik dan seterusnya. Termasuk nanti mengembangkan desa-desanya, termasuk yang ada di NTT tentu saja. Lanjut. Dan ini butuh kerja bersama di tahun 2021 ya. Jadi wilayah terdepan, terluar, tertinggal. Nah ini, nggak tahu kalau di sana masuk yang mana. Apakah terdepankah, terluarkah, atau tertinggalkah? Atau mungkin masuk dari yang ketiga dan kedua begitu ya. Apa tertinggal dan terluar. Terluar itu memang mungkin ada terpencil begitu, yang tertinggal mungkin dari sisi pembangunannya memang kurang. Dan ini akan dikerjakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau disebut sebagai BAKTI di Kominfo. Ini ada 9.113 desa. Mudah-mudahan desa Bapak Ibu juga termasuk bagian dari akan mendapatkan fasilitas oleh BAKTI ini. Dan operator seluler telah menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan pembangunan ini. Mereka kira-kira akan menyiapkan di 3.435 desa dan kelurahan. Ini di desa yang non 3T ya. Jadi Kominfo, BAKTI, provider ini semuanya akan bekerja untuk Saya kira ini sebuah pengalaman yang sangat bagus di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ganjar Pranowo. Saya kira hal ini juga bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia, terutama kita yang di Indonesia Timur. Karena menurut saya yang kita lihat di Barat itu lebih maju daripada di Tengah dan Timur. Jadi saya berharap ini ide-ide seperti Pak Ganjar punya ide ini dan yang sudah dilakukan di Jawa Tengah bisa diimplementasikan juga di NTT dan di Indonesia Timur pada umumnya. Iya, sebenarnya tidak sulit juga. Karena di NTT itu juga banyak anak-anak muda yang kreatif. Kalaulah kemudian kita membuat sampling aja. Mana daerah yang blank spot areanya belum ada sinyalnya dan kemudian sulit dan itu akan berpengaruh kepada anak-anak belajar. Sebenarnya itu bisa dipropos. Yang paling gampang minta tolong pemerintah. Ya, kalau pemerintah mungkin ada keterbatasan banyak hal, bisa juga sekarang kita bicara ke medsos. Ya, ke medsos. Halo publik, siapa kemudian yang akan membantu, siapa yang kemudian akan kuliah kerja nyata di kampung ini, bahwa kampung ini adalah kampung yang butuh sinyal. Dengan cara itu, ini akan bisa dikerjakan dengan sangat baik, dan kita bisa bergotong royong. Bahkan dalam beberapa kasus, agak sedikit berbeda, tadi bukan isu sinyal, umpama isu yang terjadi dengan kebencanaan waktu Palu terjadi likuifaksi. Apa yang terjadi? Seluruh siswa-siswa di Jawa Tengah mengumpulkan sumbangan dan dikelola oleh Dinas Pendidikan yang sekarang kepala dinasnya jadi Dirjen yang tadi saya tampilkan fotonya. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata itu menjadi tradisi. Sehingga setiap minggu anak-anak itu nabung berapapun untuk disumbangkan. Maka rasa kemanusiaan anak itu diasah agar mereka menjadi peduli. Sehingga uang jajan mereka itu selalu disisihkan untuk nyumbang. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Yang terjadi kita bisa membangun 3 sekolahan dari anak-anak. Akhirnya terjadi hubungan yang sangat akrab. Maka dalam kasus-kasus yang terjadi, katakan dari hasil omongan kita pada malam hari ini, kita akan coba bantu. Yuk kita buat proyek bersama yuk antara NTT dan Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin nanti cerita ini akan bisa kita bawa, katakan setelah kita ngobrol ini, ada relawan yang bisa membantu untuk melihat ini kondisinya, ini ikhtiar awalnya, dan kita memerlukan ini, itu. Lalu saya akan tawarkan, ini yuk kita tawarkan kepada provider, ini kita tawarkan kepada antar anak-anak. Sehingga terjadi hubungan antara siswa-siswa yang ada di NTT dengan di Jawa Tengah umpama. Bahkan mungkin bisa dengan satu desa dengan desa lain. Ya. Atau barangkali akan tilpun-tilpunan langsung dengan pengalaman seorang kades. Ya. Kades di desa Sepakung, Kabupaten Semarang dengan yang ada di sana. Sebenarnya soal kemajuannya sama saja Pak. Sama saja, hanya butuh semangat saja sekarang.
Karena jalan keluar itu sebenarnya juga selalu ada. Hanya tinggal kita ikhtiar secara serius untuk mencarikan itu. Nanti coba saja. Kalau kemudian kita buat satu pilot project di beberapa tempat, mungkin ini akan bisa menjadi karya bersama untuk kita bisa selesaikan. Siapa tahu kemudian obrolan kita ini akan menjadi berkah, sehingga 1-2 desa akhirnya akan bisa kita bereskan, dan anak-anak akan bisa mendapatkan sinyal. Tentu dengan semangat kebersamaan kita, saya sangat senang sekali untuk bisa membantu. Tinggal mungkin bantu, atau ini ada Mas Derajat di sini bisa membantu untuk berkomunikasi, ya, atau ada Rosta Senja ini yang ada di Bali, mungkin juga akan bisa bantu gitu ya. Terus kemudian mungkin teman-teman dari NTT siapa bisa bantu. Nah, kita bareng-bareng aja membuat proyek kecil yang bisa kita selesaikan untuk membereskan problem sinyal yang ada di sana, yang ada di desa. Tinggal nanti biasanya orang tidak tahu alamat atau tidak tahu jalan, sehingga banyak tidak bisa mendatangi tujuan atau tersesat. Maka alamatnya mesti tahu biar kita tahu tujuannya, jalannya tahu biar tidak tersesat, sehingga kalau tahu pasti akan sangat gampang. Sehingga kalau saya mau datang ke Kupang umpama, saya sudah tahu kok Kupang itu di NTT, dan saya tahu kok jalannya, itu naik pesawat aja udah bisa, maka saya tidak akan tersesat. Tapi kalau saya tidak tahu bahwa Kupang ternyata ada di Sumatera, maka pasti saya tersesat. Dan saya tidak tahu naik apa untuk bisa ke sana, pasti akan nggak pernah sampai. Jadi ilustrasi saya ini untuk menceritakan bahwa di era yang sangat terbuka ini pasti akan sangat mudah. Atau barangkali dengan cara-cara yang sekarang. Apa sih cara-cara yang sekarang ada? Banyak cerita-cerita pengalaman-pengalaman di desa itu diceritakan ke publik. Istilah sekarang diviralkan begitu ya. Mari kita lihat anak-anak di desa A di Provinsi NTT tidak bisa belajar karena dia tidak bisa mendapatkan akses. Bapak Ibu, adakah yang berminat ingin membantu? Saya kok yakin sekali akan berbondong-bondong orang untuk merespon. Begitu, Romo? Ya, terima kasih penjelasannya. Saya kira ini bisa dilaksanakan. Mari kita wujudkan segera sesudah ini. Saya minta satu orang lagi dari antara peserta untuk mengajukan satu pertanyaan kepada Pak Ganjar. Silakan kalau ada yang mau nanya. Atau ya, boleh Pak Derajat, tinggal angkat tangan Pak Derajat, nanti lihat di Zoom siapa yang angkat tangan. Nah itu Pak Peter Gero. Ya, Om Peter silakan. Selamat malam Pak Ganjar, lama sudah bersuah. Waktu masih di Kompas sering jumpa Pak Ganjar juga. Itu betul. Ya, ya. Apa kabar Pak? Baik-baik Pak Ganjar. Saya udah pensiun di Depok, tapi saya dengan teman-teman itu yang sering jumpa. Ah ya. Nah Pak Ganjar, ini soal akses internet ini menurut saya kalau kita di NTT, dan kayaknya NTT mesti, karena sekarang menterinya dari NTT Pak Joni Plate, mesti itu seterusnya. Betul. Kalau sampai melupakan tanah air terlalu Pak. Datangnya dari Manggarai juga dari tempatnya ini. Nah Pak, berkaitan dengan kita kan besok-besok ke depan itu selain pendidikan, oke. Kita juga mau mendorong para wisata, dan NTT ini kan salah satu tujuan wisata premium yang Pak Jokowi canangkan, Komodo. Ini saya tunjukin kampanye Pak. Ya. Nah kalau di tempat pariwisata, setahu saya memang kemarin saya ke Komodo 1 bulan lebih lalu, meskipun tetap nih Pak. Tapi sinyalnya bagus, karena memang itu untuk para wisata ini biar orang langsung memviralkan apa yang dia capai ke seluruh dunia dan akan banyak orang datang. Gitu. Nah tapi berapa kilometer dari Labuan Bajo nih Pak Ganjar, memang blank spotnya banyak. Itu yang agak merugikan termasuk jadi untuk pendidikan. Nah saya tadi di desa Sekupang, Pak. Sepakung. 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 Ini bolak-balik Pak, maaf nih. Nah itu kan ada alat yang tadi yang inisiasi dari kepala desa, kelihatannya sih simpel dan relatif murah Pak ya. Ya, nah itu mungkin yang itu yang bisa kerjasamakan, karena mungkin dari sisi biayanya tadi Pak Ganjar belum ungkapin berapa biayanya. Tapi untuk teman-teman di NTT menurut saya itu relatif bisa dikeroyok, tanda petik ya, dikeroyok bisa, apalagi kalau dapat bantuan dari Pak Ganjar dari Semarang, dari Jawa Tengah. Karena kebetulan di Semarang juga ada Pak Andreas Lako, profesor itu orang NTT juga Pak. Oh iya, sahabat saya itu. Betul, dia sering ngomong. Nah, itu juga sahabat saya juga Pak. Nah kita lewat dia tuh Pak. Jadi kira-kira kayak gitu, hanya mungkin soal bagaimana tadi mempraktekkan tadi, membuat tadi BTS sederhana tadi, biayanya dan bagaimana itu mungkin itu yang mungkin bisa Pak Ganjar undang teman-teman dari NTT atau kami untuk bisa magang di desa tadi Pak. Kira-kira bagaimana Pak untuk soal ini? Terima kasih Pak. Oh, dengan senang hati Pak Peter. Jadi kalau sebenarnya ada kawan, nanti bisa langsung, umpama nih ya, setelah kita ngobrol ini, lalu ada kepala desa di situ atau guru di situ. Ini kan kalau orang NTT itu biasanya yang hebat-hebat jadi guru, jadi jurnalis ya Pak Peter. Terus kemudian menjadi pendeta biasanya ya. 3 profesi ini menurut saya luar biasa kalau kawan-kawan dari NTT ini. Nah, ketika kemudian nanti ada yang menginisiasi, kita uji coba aja Pak.
Kita dicoba 1, 2, 10 desa begitu kan, mana yang kemudian blank spot area untuk kita carikan solusi. Saya kira akan disampaikan Pak Peter, oke ini pasti Pak Gubernurnya juga orang yang progresif, Pak Menkominfo-nya saya juga bisa bantu untuk bicara dengan mereka. Pak Menkominfo, ini kampung Bapak ini lapornya ke saya umpama gitu, tadi insya Allah beres lah. Karena beliau Pak Plate ini orangnya enak banget itu baru kita bicara pada pengambil keputusan loh ya, belum kita mengambil inisiatif dari civil society gitu ya. Kalau kita mengambil civil society, tadi yang saya katakan, sebenarnya saya ingin kembangkan ya, ketika nanti pemerintah bisa menyelesaikan dengan gampang, mungkin pernik-perniknya juga bisa dilakukan. Kenapa tadi saya mencoba menyampaikan, yuk kerjasama antar siswa, antar sekolahan gitu ya, antar dinas pendidikan umpama. Ini untuk kepentingan pendidikan. Betul. Kalau itu bisa, bukan tidak mungkin. Terus kemudian penyelesaian persoalan ini bisa juga, NTT kerjasama dengan Jawa Tengah, inisiatif dari siswa ke siswa. Wah itu keren. Dan nanti kita omongkan, karena mereka tadi itu sebenarnya punya tabungan yang hari ini dia standby-kan untuk membantu teman-temannya yang kekurangan di seluruh Indonesia. Maka apa artinya? Ini saya kira tidak sulit. Kalau teknologi Pak Peter betul, pilihannya banyak sekali. Belum lagi kalau kemudian kita ngomong tidak perlu Pak Plate lah yang bicara gitu. Kita bicara antar teman-teman di sini, mungkin saya menyampaikan kepada beberapa provider, tolong dong dibantu itu, saya kira nggak akan sulit. Nggak akan sulit. Atau barangkali pengalaman kami nih Pak ya, umpama minta sponsor lokal aja bisa. Saya punya pengalaman nih. Umpama ketika saya mendatangi seseorang yang menyelamatkan anggrek di lereng Merapi, dan itu bukan wilayah Jawa Tengah, itu Jogja. Lalu kemudian ketika tidak banyak orang bisa mau membantu dalam arti fasilitasi teknologi informasi, maka saya sampaikan, Pak, Bapak harus punya website, Bapak harus punya akun medsos, agar apa yang Bapak kerjakan itu publik juga tahu. Kan dia punya program paket, jadi kita menjadi pengampu satu anggrek. Mulai dibibitkan, nanti sampai kembali ke alamnya, itu 1 juta rupiah. Sebenarnya nilai itu menjadi sangat kecil ketika kemudian dipublikasi ke seluruh dunia. Tapi siapa yang mempublikasi? Nah setelah saya tawarkan, saya kasih laptop. Ini laptopnya saya sumbang, nanti kita buatkan website, ini yang siap untuk membuatkan web developernya. Nanti kalau udah jadi, nanti siapa anaknya atau cucunya dia, kita minta untuk mengupdate. Terus nanti ada di foto-foto, karena dia sudah punya kamera, tinggal diupload, nggak sulit kan? Dibuat narasi-narasi video. Ternyata problemnya sama Pak, nggak ada sinyalnya. Akhirnya saya mikir, gimana gitu ya. Kebetulan, karena saya nggak mau sulit, saya punya Bank Jateng Pak. Di NTT kan juga punya BPD ya, Bank NTT ya. Saya punya Bank Jateng, karena Bank Jateng punya cabang juga di Yogyakarta. Langsung saya bilang, Anda saya minta untuk membantu itu. Perintahnya hanya 1 jari itu aja Pak. Ternyata setelah berjalan kurang lebih 2 minggu nggak jadi-jadi Pak. Wah marah saya. Dirutnya saya panggil, saya marahin. Anda udah bosan jadi dirut gitu. Ternyata sudah terlanjur marah. Apa Pak yang terjadi? Pak Ganjar itu harus ditarik dulu kabel Pak. Kabelnya itu hampir 0,5 kilometer Pak. Apa yang terjadi? Memang biayanya akhirnya sedikit mahal. Padahal untuk 1 orang. Untuk 1 orang. Tapi saya sampaikan, ini bukan persoalan 1 orang. Ini persoalan penyelamatan lingkungan yang akan berdampak pada banyak orang. Alhamdulillah Pak, sekarang sudah jadi, dan sekarang orang mulai kenal. Bapak Ibu tahu nggak dampaknya akhirnya? Tiba-tiba pengusaha perkebunan, orang Jogja tinggal di Jakarta, tapi kebunnya ada di Kalimantan. Dia punya kebun sawit. Pak Ganjar saya mau bantu, saya ingin membuatkan greenhouse. Greenhouse-nya dibuatin Pak. Pak Ganjar saya mau bantu internetnya, udah jadi. Kalau gitu itu dia punya kafe kan, Bapak itu kafenya mau saya bangun, good, gitu kan. Pak Ganjar saya mau jadi kurator untuk anggrek, silakan. Itu 1 anggrek 1 juta, ajak temenmu berbondong-bondong hanya dengan teknologi informasi. Dan cara ini memang harus ada mau yang mengelola. Apalagi kalau Pak Peter ikut-ikutan, tulis-tulis itu di Kompas kan, terus kemudian dari cerita viral kemana-mana, pasti menarik. Saya tentu ya mendengar cerita ini menjadi terinspirasi. Itu pasti orang Jawa Tengah akan banyak yang mau bantu ya. Yakin saya akan banyak mau bantu. Dan tidak perlu membawa etnis. Udah deh, nggak perlu bawa etnis. Karena banyak kayak Pak Andreas Lago itu dia udah merasa orang Jawa dia gitu. Ya, jadi keindonesiaan kita akan makin menarik dengan kerja-kerja konkret. Gitu ya Pak Peter ya. Siap.